Karena kemarin yang minta part 3 dari kisah Mia sampai 500 orang lebih, maka gue akan lanjutin. Jadi di sini waktu gue mau ngeliat siapa yang ada di kamar mandi, tiba-tiba aja nyokap gue manggil gue dan bilang kalau misalnya kamar mandinya dipakai sama teman kamu yang tadi. Gue yang ngedenger itu kaget banget karena tadi gue mau buka kamar mandi yang ada Mia di dalamnya. Kalau tuh pintu gue nggak sengaja kebuka, sumpah gue malu banget. Dan langsung tuh gue menjauh dari kamar mandi dan gabung sama keluarga gue yang lagi nonton TV. Singkat cerita, waktu Mia udah selesai mandi dan keluar, nyokap gue tiba-tiba aja nyerocos dengan bilang, aduh cantiknya, kalau mama punya mantu kayak dia, kayaknya mama seneng banget. Gue sama Mia waktu itu sama-sama nge-freeze denger nyokap gue ngomong kayak gitu. Dan terus nyokap gue ngelanjutin dengan bilang, hehe mama bercanda kok, jangan dianggap serius ya. Dan setelah semua itu, gue yang emang mau mandi langsung tuh pakai kamar mandi yang habis Mia pakai. Dan waktu gue baru selesai dari kamar mandi, ternyata Mia udah pulang dan terus nitipin surat ke nyokap gue dengan bilang surat ini buat Hanste. Waktu gue udah di kamar dan buka tuh surat, ternyata isinya kurang lebih ucapan terima kasih karena gue udah buat Mia bisa ngerasain kehangatan keluarga. Dan terus di bawah surat itu Mia bilang kalau misalnya dia siap kalau misalnya gue serius. Gue gak paham tuh apa yang dimaksud sama Mia di surat itu. Namun keesokan paginya waktu gue baru berangkat sekolah, di sini tiba-tiba aja ada Mia di depan rumah gue. Dan dengan senyum lebar di situ Mia ngajak gue berangkat bareng sama dia. Dan akhirnya kita berangkat bareng tuh ke sekolah. Waktu udah sampai di sekolah, gak heran kalau misalnya satu sekolah ngeliatin kita karena ketua OSIS jalan sama NPC kayak gue. Dan singkat cerita, setelah semua yang terjadi selama 1 tahun ini, gue sama Mia semakin dekat sampai waktunya Mia lulus. Dan terus Mia nanyain ke gue apakah gue serius sama dia. Gue yang sekarang paham dan sayang sama dia dengan santai bilang, tunggu gue ya Mbak Mia sampai gue lulus nanti. Setelah gue bilang kayak gitu, air mata Mia netes dan kita akhirnya berpelukan. Oh iya, cerita ini asli ya, asli cerita temen gue.